أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang berdiri di atas prinsip yang kokoh, tidak berubah oleh tekanan, rayuan, atau selera manusia. Syariatnya tidak tunduk pada hawa nafsu, tidak dibangun atas kompromi yang mengorbankan kemurnian akidah, dan tidak menerima pencampuran antara kebenaran dan kebatilan. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang menuntut manusia untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya menyesuaikan kebenaran dengan keinginan manusia. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling kuat memegang teguh prinsip Islam ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Ditawarkan harta yang berlimpah, wanita, dan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, kami tidak akan mengeluarkan pendapat sebelum engkau mengeluarkan pendapat. Kami tidak memutuskan sesuatu sebelum engkau memutuskan. Tawaran yang menggiurkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti berdakwah kepada tauhid. Syaratnya Rasulullah SAW berhenti menyeru manusia dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu syaratnya. Maka Rasulullah SAW menolaknya dengan ketegasan yang tak tertandingi. Beliau tidak melihat tawaran itu sebagai peluang, tidak terpikat oleh kenikmatan dunia, dan tidak gentar oleh tekanan apapun. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawar oleh tokoh-tokoh Quraisy? Beliau mengatakan, aku tidak menginginkan tawaran kalian. Aku tidaklah datang dengan membawa misi-misi itu.
jawaban Nabi. Allah mengutusku sebagai seorang Rasul, menurunkan kepadaku sebuah kitab dan memerintahkan kepadaku untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Aku telah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian dan telah menasihati kalian. Jika kalian menerima apa yang kubawa, maka itulah keberuntungan buat kalian dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, maka kewajibanku adalah bersabar atas urusan Allah tersebut sampai Allah memutuskan perkara antara aku dan kalian. Lihat, anak-anak sekalian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kompromi dengan tawaran harta, wanita, dan kedudukan. Kalau kita mungkin yang ditawarkan, apakah itu harta? Apakah mungkin kalau kita ditawarkan, sudah kamu buka cadar, nanti saya kasih uang 1 juta. Kamu gak usah pakai cadar, kamu gak usah pakai jilbab, nanti saya kasih uang 1 miliar. Kamu gak usah sekolah di pondok, nanti semua saya tanggung biayanya. Tawaran yang menggiurkan. Maka Rasulullah pun menolak tawaran itu. Kalau kita ditawari seperti harta dan kedudukan sebagai seorang pemimpin, kita akan terima. Sudah kita buat undang-undang, buat aturan, dan semua masyarakat mengikutinya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Setelah mereka mendengar tawaran dari Nabi, maka mereka pun menawarkan lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy, apa yang ditawarkan? Yakni menawarkan mereka orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah 1 tahun. Kemudian mereka menginginkan Rasulullah SAW menyembah Tuhan mereka 1 tahun pula. Ini tawaran. Ya, tawaran yang merusak akidah, keyakinan Islam kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah surah apa yang turun? Al-Kafir. Siapa yang jawab? Baik, nanti hadiahnya. Nah. Turunlah ayat surah Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata Allah, wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah di akhir dengan untukmu agamamu dan untukmu. Masya Allah, lihat dari kedua peristiwa tersebut anak-anak sekalian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpegang teguh dalam prinsip agama. Dakwah beliau tidak diukur dengan strategi duniawi, tidak dibangun atas kompromi dan tidak tunduk pada tawaran kekuasaan. Namun sangat disayangkan kondisi umat beliau pada saat ini. Sangat disayangkan kondisi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini. Kondisi kita umat Islam pada saat ini. Kondisi kaum muslimin pada saat ini. Ada di antara mereka yang lemah dalam menjaga prinsip agamanya. Bahkan tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir, membeo, mengikuti orang-orang kafir, baik itu kemaksiatannya, tradisinya, pakaiannya, perbuatannya, maupun mengidolakan
jemari itu berjalan gerak-gerak gitu. Ini kondisi umat Nabi. Kalau Nabi dulu mempertahankan prinsip agamanya, ketika ditawari dengan harta, ketika ditawari dengan kepemimpinan, beliau menolak. Tapi kita sekarang di aura itu kafir batu serada. Bahkan yang saat menyedihkan itu mengidolakan orang-orang yang makan batu sama anjing itu. Siapa itu? Ya artis-artis Korea itu. Masih banyak saja santri-santri itu yang mengidolakan artis Korea itu. Nah, kondisi umat Islam yang digambarkan oleh Nabi, yang keadaan saat ini, itu sudah digambarkan, sudah dijelaskan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhuri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wal nasara. Qala faman, kata Nabi SAW. Sungguh, kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan atau jejaknya orang-orang sebelum kalian. Sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, ini gambaran umat Rasulullah, atau gambaran umat Nabi ya. Au waktu bandai kurang rabi dorong tontoire, secakal secakal, sejengkal demi sejengkal. Waktu lata ibadah ambil dai. Yang seandainya orang yang diikuti itu, kata Nabi, masuk ke dalam lubang dob. Lubang dob itu hewan padang pasir sana, di gunung pasir, yang lubangnya itu berbelok-belok, berliku-liku, maka kalian akan mengikutinya, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Nabi mengatakan, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, inilah gambarannya kondisi kita kaum muslimin saat ini. Kondisi kita. Mungkin sekarang kita berada di pondok selama beberapa bulan, ada ustazah, ada musyrifah yang akan mengontrol kita. Nanti libur ini sekitar 3 minggu, libur ini tidak ada yang mengontrol. Ada orang tua di rumah, mereka sibuk dengan mencari nafkah, sibuk dengan berdagang, sibuk dengan bertani, sibuk dengan mencari nafkah, sibuk mereka. Tentu tidak ada yang kontrol. Maka kebanyakan itu sudah mulai terpengaruh kontaminasi oleh media-media. 3 minggu pulang atau kembali di pondok itu sudah nawaura ruku jari jemari main TikTok joget ya. Saya terlihat dulu tahun yang lalu itu. Sudah semuanya terpengaruh. Di antara bentuk tasyabbuh atau kita mengikuti orang-orang sebelum kita adalah perayaan tahun baru. Di situ ada perayaan, ada ritual yang dimana manusia di berbagai penjuru dunia, apakah itu orang Yahudi, Nasara, Konghucu, Hindu, Buddha, Majusi, musyrikin, termasuk orang-orang Islam, semuanya mengambil bagian di dalam perayaan pergantian tahun itu. Tidak hanya perayaan pergantian, termasuk hari ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, you do birthday day. Itu bagian dari tasyabbuh al-kufar. Vide arte mana loe. Kondisi kan belum tentu sekolah selamanya di sini. Nanti akan harus punya prinsip.
Kalau dia tahu sejarahnya. Nah tahun baru PT lawa ke Panteria, nah tahun baru PT lawa ke Lawata, nah tahun baru PT lawa ke Selariti, nah tahun baru PT bakal Kakakolo, nah tahun baru PT lawa Kaya KBC. Keluar. Kalau kita tahu sejarah asal muasalnya perayaan tahun baru ini, ketika Julius Caesar dinobatkan sebagai raja atau kaisar Romawi kuno, salah satu program yang dicetuskan oleh kaisar Julius Caesar pada saat itu adalah merubah kalender Romawi kuno menjadi kalender Masehi, dirubah. Maka dihitunglah berapa hari dalam seminggu, berapa hari dalam sebulan, berapa hari dalam setahun, berapa hari Haryanto, dihitung. Berapa semuanya dihitung. Masuklah bulan Februari, kemudian bulan yang dulu di kalender Romawi kuno itu ada namanya bulan Quintilis, digantilah dengan nama raja pada saat itu, yaitu namanya Julius Caesar. Maka bulan Quintilis diganti dengan nama raja pada saat itu Julius. Maka kita kenal dengan bulan Julius. Maka ketika meninggalnya Julius Caesar naiklah seorang kaisar lagi yang bernama Augustus. Maka bulan Septilis diganti dengan bulan Agustus. Maka pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi, maka disinilah asal muasalnya perayaan pergantian tahun. Kenapa? Orang-orang Romawi kuno terdahulu mereka memilih bulan Januari, tidak memilih bulan Februari, tidak memilih bulan Maret, tidak memilih bulan Juli, tidak memilih bulan Agustus, karena bulan Januari itu sesuai dengan nama dewa mereka, dewa Janus. Maka dirayakanlah pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Maka perayaan pergantian tahun anak-anakku sekalian, orang-orang Romawi kuno mempersembahkan perayaan itu untuk dewa mereka yang bernama dewa Janus, dan untuk penghargaan kepada raja mereka yang bernama Julius Caesar yang telah merancang kalender Masehi. Nah, siapa dewa Janus ini? Dewa Janus ini adalah dewa yang memiliki dua wajah keyakinan mereka. Wajah yang di belakang dan wajah yang di depan. Wajah yang di belakang yang bermakna masa yang telah berlalu, waktu-waktu yang telah berlalu, hari-hari yang telah berlalu, bulan-bulan yang telah berlalu. Sedangkan wajah yang di depan bermakna masa yang akan datang. Dan keyakinan orang-orang Romawi kuno bahwa dewa Janus ini adalah dewa yang mengatur waktu, yang mengatur alam ini. Padahal yang mengatur waktu siapa? Tapi orang-orang Romawi meyakini dewa Janus inilah yang mengatur. Nah, jadi inilah asal muasalnya perayaan pergantian tahun. Masih mau kalian merayakan tahun baru? Bahkan perayaan pergantian tahun ini, hadirin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga adalah perayaan yang dirayakan oleh orang-orang kafir jahiliyah terdahulu. Apa perayaan orang-orang kafir jahiliyah terdahulu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu perayaan pergantian tahun orang-orang kafir jahiliyah terdahulu? Nairut dan Mirot, siapa yang jawab? Lah Iran jauh semua jawab. Lah kehati aja. Perhatikan. Nah, orang-orang kafir jahiliyah terdahulu mereka merayakan juga hari pergantian tahun, hari di akhir tahun. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana li ahli jahiliyati yaumani
dan dari datangnya orang-orang kafir jahiliyah. Nah, pertanyaannya, masih pantaskah kita meniru-niru mereka? Masih pantaskah kita merayakan perayaan pergantian tahun? Masih ada niatkah kita bahwa akhir tahun nanti saya mau pergi ke Pantai Ria, ke Lawata, Lariti, mana saja? Masih adakah? Tidak. Oke. Tidak. Jadi harus punya prinsip seperti prinsipnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau ni nak receh tuan guru, nak receh dono cocok receh nak. Kau ni receh api umi, kau ni receh lena, kau ni receh kepala desa, kau ni receh bupati, aina lau. Itu pengarang prinsip mana dah? Ya. Tahu tu nak? Bahkan orang-orang yang mengambil bagian dalam perayaan pergantian tahun, apa kata sahabat Nabi SAW mengatakan, perhatikan, misalnya gaya-gaya tiwarapunnya sekali-sekali, jadi akib bukan dia sekali sembah, gaya ini, Laura ke Amerjun, Laura ke Akimbang Api, begadanglah sampai jam 12 malam, ringara ini loh. Maka kata seorang sahabat mengatakan, dari Masya Allah, siapa itu? Iran, jauh. Man bana fi biladil a'ajimi wa sana'a iruzahum wa mihrujanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa makadhalika husyira ma'ahum yawmal qiyamah. Barang siapa yang membangun negeri-negeri orang kafir, kemudian merayakan hari raya Nairuz dan Mihrojan dan meniru-niru mereka sehingga dia meninggal dunia, hatta yamut, kemudian dia pun meninggal dunia dalam keadaan sedang meniru-niru orang kafir, dalam keadaan merayakan hari ulang tahun, dalam keadaan tasyatu, joget TikTok, meniru-niru artis-artis Korea, meniru-niru artis-artis India, meniru-niru atau merayakan hari ulang tahun, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan perbuatan demikian, ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat kelak. Mau kalian dibangkitkan? Baik. Paham? Maka hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh, apapun alasannya, tidak hanya merayakan perayaan tahun baru, tidak hanya merayakan perayaan ulang tahun, termasuk hari Valentine's Day, termasuk dalam meniru pakaian mereka, meniru-niru gaya mereka. Maka ketika seorang muslim dia tasyabur kepada orang-orang kufar, maka berarti dia tidak memiliki prinsip dalam agamanya. Berarti dia tidak mengamalkan syahadat, tidak menerapkan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sekali lagi, ketika kita meniru-niru orang-orang di luar dari Islam, berarti kita tidak mengamalkan syahadat yang kita telah ucapkan. Kalau guys sekali lagi mau simpeh la ilaha illallah wa berarti luar alasan dari ibatu kata ibadah abdi al raka tu kafia. Lo kau sedangkan pengucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah membenarkan setiap berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo cakap dong, bisa dimengerti? Jadi
siapapun yang dia benar-benar telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia tidak akan meniru orang-orang kafir dalam perayaan mereka. Tidak mungkin lisan mengucapkan la ilaha illallah namun dia mengikuti orang kafir. Tidak mungkin dia mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi dia merayakan hari ulang tahun, merayakan hari perayaan pergantian tahun baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Paham? Coba menela hari ulang tahun bete. Coba konyo ke orang-orang niat menang ke. Enggak jadi, tapi sebelumnya sudah ada niat ya. Apapun alasannya, misalnya contoh kalian kan sudah ada di rumah, intinya kurang yang berlebihan, jadi ini yang ke pantai, ini yang mulai begadang malam, kemudian bakar ayam tuh, kapan? Itu bagian merayakan. Sekecil apapun harus kita hindari. Jadi kita ini adalah orang harus memiliki prinsip beragama. Apalagi kalian adalah orang yang sudah belajar agama, telah mendalami agama, telah mempelajari Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat-sangat disayangkan jika kalian masih meniru-niru atau merayakan pergantian tahun baru. Atau mungkin ada yang bertanya, Ustaz, daripada kita merayakan dengan menghambur-hamburkan uang atau membakar mercon, bagaimana kalau kita merayakannya dengan cara tabligh akbar, dengan berjamaah doa? Tidak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya, apa urusannya amalan-amalan Islam dengan perayaan pergantian tahun yang bukan dari Islam? Misalnya kita tabligh akbar dalam rangka pergantian tahun baru untuk doa janus, mari kita melaksanakan dengan tabligh akbar. Tidak boleh. Kalian pulang itu bukan libur, tapi kalian mempraktekkan ilmu yang kalian dapatkan di sini. Jadi ilmu yang kalian dapatkan di sini untuk kalian praktekkan. Di sini kalian dididik untuk tiket tanpa diperintah pun kalian langsung pel asramanya, pel teras atau pel di lokasi penetapan jadwal tiketnya. Begitu pula di rumah. Jangan tunggu perintah dari orang tua. Di sini kalian cuci baju sendiri. Bukan berarti nanti pulang kalian membiarkan baju-baju yang kalian kotor juga kemudian dicuci oleh ibu-ibu kalian atau orang tua kalian. Seharusnya apa yang kalian kerjakan di sini, mencuci baju di sini, pulang nanti tambah lagi porsi. Jadi mencuci baju ibu, baju orang tua. Apalagi sekarang zaman sudah ada mesin cuci. Di sini kalian sholat tepat waktu, maka pulang nanti pun sholatnya tepat waktu. Kalau ada santriwati yang mungkin dia pulang nanti sampai meninggalkan sholat, atau mungkin sampai dia sholatnya diundur-undur waktunya, zuhur sampai mendekati asar, asar sampai mendekati
begitu pula seterusnya. Maka di rumah pun minimal harus ada. Harus ada. Tampakkan ilmu yang kalian dapatkan di sini, tampakkan di rumah nanti. Minimal kalian baca Al-Quran yang dalam maghrib dan isya. Masya Allah, dengarkan suara kalian buat orang tua kalian, buat abi kalian, buat ummi kalian. Faham? Wah, karena rata-rata dan santri atau santriwati nawak usul libur sudah main HP hampir berjam-jam. Tapi kalau kita berbicara main HP tidak ada yang marah. Ana sampaikan di santri ana, silakan. Karena kalian itu adalah generasi yang hidup dengan teknologi. Tapi yang jadi permasalahannya adalah waktunya diatur. Kalau keponakan anak dia pulang libur, kapan dia main HP? Kapan dia nonton? Kita nggak larang. Dia juga main Fight Factor apa itu? Fire, dia main. Tapi dia main setelah dia murojaah, setelah dia murojaah antara waktu maghrib dan isya, kemudian setelah isya, setelah itu dia main, kemudian dia nonton laptopnya main. Kalau sudah waktu jam sudah jam setengah 11 atau jam setengah 11, baru kita kontrol. Sudah, cukup kontrol dengan batu biar disimpan. Karena kalian tidak mungkin terlepas dari teknologi. Faham? Jadi silakan mau main sektor bagi anak, apa? Bukan buat surya. Karena memang kalian tidak mungkin terlepas dari teknologi. Faham? Itu mungkin yang bisa nasihatkan. Orang menilai kalian nanti ketika kalian pulang bukan ilmu yang kalian dapatkan. Kentana soalnya punya semuanya atau kalau anak jualan bilang kento natia wa aku kurang lagi membeli awal musire namun surai dingkol elen akagang kan kau yang apa terpun justru itu menembus pulai elen lampa di elen di gang atau ian ari de uman kau yang apa terpun justru itu. Kenapa? Karena orang melihat akhlak kita, gaya elit tahu, bantu orang tua, orang tua kerasa bawa salam, berjabat tangan sama yang perempuan. Sebenarnya itu mungkin nasihat perpisahan libur kita selama 3 pekan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang senantiasa istiqomah atas kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan pahala, keberkahan dan